Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin. Masih membahas mengenai fluida statis ya. Kali ini Bu Abdin akan membahas mengenai hukum Pascal. Yang mana hukum Pascal ini masih dalam bagian materi fluida statis. Nah, seperti apa hukum Pascal itu? Langsung saja simak penjelasan dari Bu Abdin berikut ini. Ya. Jadi hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, saya ulangi, tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Langsung saja menuju ke contoh penerapan hukum Pascal. Di sini ada alat pengangkat mobil hidrolik yang biasa kita temukan di tempat pencucian mobil ya. Nah, bagaimana alat itu bekerja? Yang pasti alat ini menggunakan prinsip hukum Pascal ya. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya pada intinya gini. Dengan kita memberikan gaya yang kecil, nanti akan dihasilkan gaya yang besar sehingga nantinya bisa mengangkat mobil ya. Jadi begini, alat pengangkat mobil hidrolik yang ada di pencucian mobil itu biasanya mengoperasikannya menggunakan pompa kompresor ya anak-anak. Ketika pompa kompresor itu bekerja atau dinyalakan, maka di situ muncul gaya F1. Nah, gaya F1 ini nantinya bekerja pada piston ya atau penghisap yang di sebelah kiri ya. Penghisap di pipa sebelah kiri. Yang mana penghisap itu bentuknya adalah silinder. Yang bagian atasnya itu berbentuk lingkaran yang punya luasan A1. Nah, ketika gaya F1 diberikan pada sebuah penampang yang punya luas A1, ya, maka akan menghasilkan tekanan ya. Di sini adalah P1. Nah, yang mana P1 ini atau tekanan P1 ini nantinya akan diteruskan ke sana sampai ke atas ya dengan sama besar ya. Jadi P2 di sini nilainya sama dengan P1 di sini. Jadi tekanan yang dari sini itu diteruskan ke sana dengan besar yang sama. Nah, jadi gaya yang diberikan pada sebuah luasan itu menghasilkan tekanan, yang mana tekanan itu diteruskan ke sana dengan sama besar ya. Jadi di sini ada F2 yaitu gaya yang arahnya ke atas yang dikerjakan oleh pelumas di dalam sini ya kepada piston yang nanti akhirnya akan mengangkat mobil ya ke atas. Oh ya, anak-anak, jadi perlu kalian ketahui bahwa di bagian dalam ini ada fluida. Yang mana fluida itu biasanya berisi oli atau mungkin jenis pelumas yang lain. Jadi apa sih guna oli itu? Guna olinya atau pelumasnya adalah berfungsi sebagai media yang nantinya akan membantu memberikan tekanan ya ke atas ya pada piston ini, piston yang sebelah kanan, sehingga nantinya bisa mengangkat mobil yang berat yang pada akhirnya akan dicuci. Baik, kita lanjut anak-anak. Jadi di sini ini saya beri gambar lagi supaya lebih jelas bahwa penghisap sebelah kiri maupun penghisap sebelah kanan ini aslinya adalah berbentuk silinder. Di mana A1 itu adalah luas penampang untuk penghisap yang pertama, yang kecil ya, yang sebelah kiri. Kemudian A2 itu adalah luas penampang untuk penghisap yang kedua atau yang besar ya, yang sebelah kanan. Nah, adapun tadi saya katakan bahwa tekanan P1 itu nilainya sama dengan tekanan P2. Sehingga kita tahu ya tekanan itu rumusnya adalah gaya persatuan luas atau F per A. Ya, sehingga P1 bisa dijabarkan menjadi F1 per A1 dan P2 itu dijabarkan menjadi F2 per A2. Rumus ini berlaku jika diketahui luas penampang penghisap ini ya. Namun kalau diketahui diameter penghisap ya, diameter ya, jarak dari ya ibaratnya ini lingkaran berarti diameternya itu ini sampai sini ya. Jika diketahui diameternya maka digunakan rumus yang ini. Jadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Ingat pakai kuadrat ya. Nah, jika diketahui jari-jari silinder, jika diketahui jari-jarinya berarti setengah diameternya, maka pakai rumus yang ini. Jadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Seperti itu anak-anak, sudah paham atau belum? Nah, di sini ya gambar lebih jelasnya mengenai alat pengangkat mobil hidrolik.
Ya, jadi ini yang sering kalian lihat ya anak-anak ketika kalian melewati tempat pencucian mobil. Jadi di sini untuk mengangkat mobil ini pakai alat yang namanya kompresor. Nah, adapun penghisap yang sebelah kiri yang saya katakan tadi itu ditanam di dalam tanah. Adapun bagian dari alat pengangkat mobil hidrolik ya yang terdiri dari penghisap 1 maupun penghisap 2 ini sebenarnya letaknya adalah ditanamkan di dalam tanah anak-anak ya. Jadi seperti ini. Ya, ditanam di dalam tanah. Jadi yang kelihatan cuma yang ini aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Penerapan hukum Pascal yang lain yaitu ada pada alat yang namanya dongkrak hidrolik. Jadi kalau kalian lihat skemanya ya, dongkrak hidrolik ini skemanya hampir sama dengan alat pengangkat mobil hidrolik. Bedanya apa? Bedanya kalau alat pengangkat mobil hidrolik ya, ini pipa yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini wujud nyatanya besar ya. Nah, tetapi kalau untuk dongkrak hidrolik ini jelas. Nah, karena alatnya kecil, maka otomatis luas dari penghisap baik A2 maupun A1 ini pasti lebih kecil dibandingkan dengan yang alat pengangkat mobil hidrolik tadi ya anak-anak. Kemudian ada lagi yaitu alat pengepres hidrolik. Nah, ini biasanya buat ngepres. Kemudian ada lagi rem piringan hidrolik, ya ini rem mobil ya anak-anak. Ketika pedal remnya kita tekan, maka bagian ini nanti akan menekan ke sana. Sedangkan bagian ini juga dia akan menekan ke sana. Nah, akhirnya dia akan bagian yang ini sama bagian yang ini dia akan menekan rem piringan ini ya. Sehingga akhirnya mobilnya bisa berhenti. Kemudian ada lagi yaitu pompa hidrolik, ya pompa sepeda hidrolik. Tentunya pompa sepeda hidrolik ini kalau kita gunakan untuk memompa sepeda, dia akan lebih enteng. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, ya berbeda dengan ketika kita menggunakan pompa biasa ya anak-anak. Kemudian ada lagi kempa hidrolik. Nah, kempa hidrolik ini hampir sama dengan pengepres tadi ya. Fungsinya adalah untuk mengepres ya seperti ngepres biji-bijian dan sebagainya. Nah, kemudian yang ini ya pompa hidrolik yang ini, nah biasanya ada di hampir semua alat ya, kecuali yang tidak menggunakan. Nah, biasanya pompa hidrolik ini ada di hampir semua alat-alat hidrolik ya, kecuali yang menggunakan pompa kompresor ya. Jadi yang tidak pakai pompa kompresor biasanya untuk mengoperasikan alat itu pakai pompa hidrolik ya, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada soal, mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini punya penghisap masing-masing A1 dan A2. Yang mana A1 itu punya luasan 5 cm persegi, penghisap A2 ini punya luasan 2000 cm persegi. Berat mobil yang diangkat adalah 25.000 Newton. Ya. Jadi 25.000 Newton ini kita ketahui sebagai F2. Besar gaya F2-nya ini sama dengan berat mobil ini. Nah, kemudian ditanyakan berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada penghisap kecil. Jadi F1 yang arahnya ke bawah ini berapa nilainya? Itu yang ditanyakan. Maka kita pakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, maka ya F1 itu sama dengan F2 kali A1 dibagi dengan A2. Atau A1 per A2 dikali dengan F2. Nah, berarti F1 sama dengan, ya A1-nya tadi 5, kemudian A2-nya tadi 2000, dikali dengan F2-nya, yaitu 25.000. Sehingga menghasilkan nilai F1 yaitu 62,5 Newton yang arahnya pastinya ke bawah. Kemudian selanjutnya, contoh soal yang kedua. Penampang sebuah pompa hidrolik berbentuk silinder yang diameternya 16 dan 40 cm. Ya. Jadi diketahui D1 16 dan D2 40 cm. Bila penghisap kecil ditekan dengan gaya 64 Newton. 64 Newton ini miliknya F1 ya. Yang besarnya 64 Newton, maka tentukan gaya yang dihasilkan oleh penghisap yang besar. Yang ditanyakan adalah F2. Tapi ingat anak-anak, yang diketahui di sini adalah diameternya. Sehingga rumusnya nanti pakai kuadrat. Ya, berarti F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1-nya kita masukkan, tadi 64 nilainya ya, dibagi dengan D1, 16 cm,
ya. Aslinya ini tidak perlu dirubah ke dalam meter juga tidak apa-apa ya, karena ini sama dengan ya, tandanya sama dengan. Jadi dirubah nggak dirubah aslinya ya sama aja, nggak usah dirubah nggak apa-apa ke dalam sentimeter. Ya 16 kali 10 pangkat min 2 ini ketika D1-nya sudah saya rubah menjadi meter. Jadi sentimeter ke meter itu dibagi dengan 100 atau dikali dengan 10 pangkat min 2. Ya, jadinya 16 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan F2 yang ditanyakan dibagi dengan diameter penampang yang kedua itu kan 40 cm. Berarti kalau diubah ke dalam meter jadinya 40 kali 10 pangkat min 2. Ya, jangan lupa kurung-kurung lalu kuadrat. Nah, kemudian kita kuadrat ya, ini atasnya sama ya. Nah, bawahnya kita kuadratkan. 16 kuadrat itu berarti 256. Dikali dengan 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 2. Ya, 2 kuadrat tadi ya. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan F2 per 40 kuadrat 1600 ya, dikali dengan sama ya 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kita coret ya, sama. Bisa kita coret. Ini bagi 64 tinggal 1. 256 dibagi 64 yaitu 4. Nah, sama dengan F2 per 1600. Nah, sekarang kalikan silang aja, berarti 4 kali F2 sama dengan 1 kali 1600 yaitu 1600. Maka F2-nya adalah 1600 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 400 Newton. Ya jelas F1-nya itu lebih kecil daripada F2-nya. Itu ya anak-anak, paham ya? Nah, demikian tadi penjelasan Bu Abdin mengenai hukum Pascal. Semoga kalian paham. Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya lewat kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari Bu Abdin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kita lanjut di video selanjutnya yaitu tentang hukum Archimedes ya. Sekian dari Bu Abdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.